warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelas 32 kelompok 1 akan memaparkan contoh klasifikasi dari filum Annelida, Moluska, dan Arthropoda. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rumnaya Simanjuntak, NIM 1984205038. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari, NIM 1984205039. Perkenalkan, nama saya Siti Elma Yusnamilati, NIM 1984205025. Perkenalkan, nama saya Rafika Sanisari Siregar, NIM 1984205027. Selamat menyaksikan. Laba-laba atau arachnida adalah sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda yang memiliki 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak memiliki sayap dan tidak memiliki mulut pengunyah ataupun gigi. Semua jenis laba-laba termasuk ketonggeng, kelajengking ataupun tungau masuk ke dalam ordo Aranea, yaitu pada kelas arachnida yang memiliki 111 suku dan 40.000 jenis spesies. Segmen depan bagian tubuh laba-laba disebut dengan cephalothorax atau prosoma yang merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan pada segmen belakang disebut dengan abdomen atau perut. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang disebut dengan pedikel. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki yang berbuku-buku dan 4 pasang mata, memiliki sepasang rahang bertaring besar yang disebut dengan viscera yang terhubung dengan kelenjar racun. Memiliki beberapa alat bantu serupa tangan yang disebut dengan pedipalpus. Laba-laba membuat jaring atau benang sutra dari helaian serat protein yang tipis dan kuat sebagai habitatnya dari kelenjar spinneret yang terletak di bagian belakang segmen tubuh atau abdomen. Sistem reproduksinya terdapat pada pedipalpus yang berupa kantong sperma. Pada laba-laba betina, sperma akan masuk ke dalam lubang spinneret yang bermuara dari kelenjar sutra dan kemudian membentuk kokon atau kantung untuk menyimpan telur yang telah dibuahi. Sistem reproduksi arachnida berupa ganglion saraf yang semuanya menyatu di prosoma. Arachnida memiliki paru-paru buku dan trakea sebagai sistem respirasi. Kelenjar ekskresi pada arachnida terletak di sisi atau tepi prosoma yang berjumlah sampai 4 pasang dan juga 1 atau 2 pasang tubulus malpighi. Arachnida merupakan hewan karnivora berupa serangga-serangga kecil yang terjebak dalam jaring yang dibuatnya. Arachnida menggunakan kelenjar racunnya untuk melumpuhkan mangsa. Mangsa dicerna sebagian di luar pencernaan dengan menggunakan cairan pencernaan yang dihasilkan dari lambung. Cairan pencernaan tersebut akan melelehkan mangsa menjadi cairan nutrisi, kemudian dihisap oleh mulut atau alat penghisap, kemudian menuju kerongkongan dan berlanjut ke lambung. Hai semua, saya Rafika Sanisari Siregar akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang hewan sotong. Hewan sotong atau sering disebut Cepidia itu termasuk kelas Moluska dan termasuk kelas Cephalopoda. Kaki hewan sotong ini terletak di kepala yang terdiri dari cangkang internal
yang terletak dalam mantel, berwarna putih, berbentuk opal, serta terbuat dari zat kapur. Klasifikasi dari sotong ini, sotong termasuk filum Mollusca, termasuk kelas Cephalopoda, termasuk bangsa Sepidiida, dan juga sukunya Sepiidae, marga Sepia, dan juga jenis Sepia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi maupun morfologi pada hewan sotong ini. Yang ini adalah tentakelnya, yang ini adalah matanya. Lalu ini yang berwarna putih itu dinamakan mantel. Dan ini faring. Dan juga ini cangkang luarnya. Dan di dalam cangkangnya ini itu terdapat organ-organ lain, yaitu seperti insang, lambung, hati, esofagus, bahkan dekat sini itu ada ovariumnya. Mantel hewan sotong ini berwarna merah jambu kehitaman dan diselubungi selaput tipis daripada kedua sisinya. Terdapat sirip, ini dia sirip, ini sirip lateral yang memanjang dari ujung dorsal sampai ventral. Sotong ini biasa dinamakan hewan laut dari ordo Sepiida dan termasuk kelas Cephalopoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elma Yusnamilati, kelas biologi 32. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologi pada udang atau Charidea. Baiklah, morfologi pada udang yaitu ada ekor, kaki, antena, cepa toraks, dan abdomen. Klasifikasi pada udang yaitu kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Pleochimata, infraordo Charidea, dana 1852. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ramasari, NIM 1984 2050 39. Baiklah, saya akan menjelaskan morfologi dan beserta klasifikasi dari filum Arthropoda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Morfologi dan klasifikasi pada filum Arthropoda yaitu pada binatang atau hewan pada semut. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma dada, dan metasoma perut. Morfologi semut cukup jelas, memiliki antena, kelenjar metapleural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit pedunkel di antara mesosoma, yaitu bagian rongga dada dan daerah perut, dan metasoma yaitu perut yang kurang abdominal, segmen dalam petiole. Petiole dapat dibentuk oleh 1 atau 2 node. Hanya yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa terwujud. Tubuh semut seperti serangga memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot. Berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dan sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya, disebut aorta punggung. Fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah macam otot saraf ventral
berada di sepanjang tubuhnya dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan sistem bagian dalam tubuh. Kepala semut terdapat banyak organ sensor. Semut layak serangga lainnya memiliki mata majemuk, berarti banyak, yang terdiri dari kumpulan lensa mata lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga punya 3 oselus di bagian puncak kepala untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Semut umumnya memiliki penglihatan yang buruk, bahkan jenis dari mereka buta. Spesies semut semisal semut butlog dari Australia. Di bagian perut semut terdapat banyak organ dalam yang penting, termasuk organ reproduksi. Beberapa spesies semut juga memiliki sengat yang berhubungan semacam kelenjar beracun dan melumpuhkan mangsa dan melindungi sarangnya. Spesies semut yaitu Formica yesensis memiliki kelenjar penghasil asam semut yang bisa disemprotkan ke arah musuh untuk pertahanan. Hewan berikutnya adalah bekicot dari filum Mollusca, yaitu hewan yang memiliki tubuh lunak, tidak memiliki ruas, bercangkang, memiliki radula atau lidah bergerigi, triploblastik, dan multiseluler. Bekicot atau Achatina pulica dalam bahasa Latin adalah Cipotaire yang tergolong ke dalam filum Mollusca, tepatnya pada kelas Gastropoda. Bekicot memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, famili Achatinida, genus Achatina, spesies Achatina pulica. Morfologi tubuh bekicot terdiri dari 2 bagian, yaitu struktur cangkang dan struktur tubuh lunak. Bentuk cangkang menyerupai kerucut dan keras, yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian apex, bagian kerucut, dan gelung besar. Apabila dihitung, terdapat 7 putaran spiral pada cangkang bekicot yang berwarna coklat dengan bercak berwarna gelap. Susunan cangkang terdiri atas 3 lapisan, yaitu periostracum untuk bahan tanduk, lapisan primatik, dan lapisan mutiara. Mempunyai lapisan mantel dari zat kapur. Bagian tubuh lunak bekicot terdiri atas 2 bagian, yakni bagian kepala atau caput, di mana ada mulut atau radula, tentakel yang panjang sebagai fotoreseptor dan tentakel pendek sebagai kemoreseptor. Kedua bagian gastropodus atau kaki perut yang berbentuk lebar, pipih, dan mempunyai otot yang kuat dan rapat, berfungsi sebagai alat gerak dan mengandung mucus atau kelenjar penghasil lendir. Bekicot sudah mempunyai anus sebagai alat pencernanya. Bekicot biasa hidup di tempat yang lembab, menempel pada bebatuan, batang pohon, dan dedaunan. Sistem reproduksi bekicot termasuk hermaprodit, di mana kelamin jantan dan betina terdapat pada satu tubuh. Meski demikian, bekicot tetap melakukan perkawinan dengan bekicot lainnya untuk pertukaran sperma dan sel telur pada kegiatan yang disebut dengan tahap kopulasi. Bekicot bernapas dengan paru-paru yang disebut dengan pulmonata. Sistem ekskresi terdapat pada ginjal. Sisa makanan akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui lapisan mantel. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang hewan kerang atau sering disebut Anadara granosa. Kerang darah ini memiliki cangkang yang tebal, lebih kasar,
lebih bulat dan bergerigi di bagian puncaknya, serta tidak ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kerang yang akan saya jelaskan ini banyak kita jumpai di pasar, yaitu dia namanya kerang darah. Kerang darah ini mempunyai 2 buah cangkang yang dapat membuka serta menutup menggunakan otot adukator dalam tubuhnya. Klasifikasi dari kerang atau Anadara granosa ini, kerang darah ini termasuk kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Pelecypoda atau Bivalvia, subkelas Lamebranchia, ordonya Taxodonta, termasuk famili Archidae, genus Anadara, dan spesies Anadara granosa. Cangkang pada bagian dorsal ini sangat tebal dan termasuk ke dalam kelas Pelecyponda. Kerang darah ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu dapat mengatasi anemia. Kerang kaya akan zat besi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin. Proteinnya ini khusus bertugas untuk membawa oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Manfaat yang kedua dari kerang ini menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga itu membantu dan merawat otot kita. Yang keempat itu menjaga fungsi sistem saraf. Bagian-bagian tubuh atau struktur tubuh dari kerang darah atau Anadara granosa ini yaitu ini termasuk kakinya, ini termasuk cangkang. Cangkang ini bisa menutup dan membuka. Lalu yang di sebelah sini itu termasuk jantung dari kerang. Kemudian mulut kerang ada di sini. Di sini ususnya. Jika kita belah ini, maka akan bisa kita lihat usus dari kerang ini. Kemudian dapat kita lihat juga ada mantel, ada insang dari kerang, dan memiliki cangkang yang tebal dan juga bergerigi. Kerang ini hidupnya di laut, dan pada kerang darah ini banyak kita jumpai di pasar. Jadi kerang darah ini sangat mudah untuk kita dapatkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Morfologi pada kerang darah atau Anadara granosa, yaitu ini dinamakan dengan umbo, sisi ini dinamakan dengan hinge ligamen, garis ini dinamakan dengan garis pertumbuhan, dan sisi antara garis ini dinamakan periostratum. Klasifikasi pada kerang darah. Kerajaan Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Pteriomorphia, ordo Archoeda, famili Archidae, genus Anadara, spesies A. granosa. Cacing tanah terbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum Annelida. Umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulit.
Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Mereka memiliki SSP dan perifer. SSP terdiri dari 2 ganglia atas mulut, satu di kedua sisi, terhubung ke tali saraf, berlari kembali panjangnya ke neuron motor dan sel-sel sensorik di setiap segmen. Jumlah besar kemoreseptor terkonsentrasi di dekat mulutnya. Otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen memungkinkan cacing untuk bergerak. Cacing tanah hermafrodit. Masing-masing individu membawa kedua organ seks pria dan wanita. Kerangka internal yaitu dari dalam atau exoskeleton, tetapi mempertahankan struktur mereka dengan ruang selom berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami dari kelompok 1 mengenai tugas proyek zoologi invertebrata tentang filum Annelida, Mollusca, dan Arthropoda beserta contohnya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf.